Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar dari orang yang bernama Yusuf dan kita akan mengenali akan hati Tuhan lewat kisah ini. Mari buka dengan saya Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Lalu di Alkitab diberi penjelasan, jadi masih muda. Tolong Anda garis bawahi kata-kata itu. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara sekalian, kata jubah yang maha indah ini sebetulnya adalah jubah yang berhiaskan banyak ornamen, atau jubah yang diberi bordiran yang banyak ornamennya. Dan biasanya hanya orang kaya, atau bangsawan, atau pemerintah, atau imam besar yang menggunakan pakaian atau jubah yang semacam ini. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang sebetulnya berbeda dengan orang yang bernama Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya lebih daripada yang lain. Dan firman mengatakan sebab dia adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Ketika saya membaca akan istilah ini, saudara, saya berkata, Tuhan, kalau betul Yusuf itu dikasihi bapaknya karena sekedar anak pada masa tuanya, yang lebih layak sebetulnya adalah adiknya yang bernama Benyamin. Karena Benyamin jauh lebih muda dari Yusuf. Artinya ketika Yakub itu punya anak Benyamin, usianya jauh lebih tua dibandingkan ketika dia punya anak Yusuf. Tapi mengapa Alkitab berkata, Yakub ini mengasihi Yusuf lebih daripada semua yang lain, sebab dia anak pada masa tuanya. Saudara, ketika saya mempelajari akan istilah ini, maka saya menemukan sebuah pengertian bahwa rupanya istilah anak pada masa tua itu bukan secara hurufiah memang seperti itu, tetapi lebih sebagai sebuah ungkapan bahwa dia adalah seorang anak yang bijaksana, a wise son. Nah, saudara sekalian, karena Yusuf ini adalah anak yang bijaksana, maka itulah sebabnya bapaknya mengasihi dia lebih daripada semua yang lain. Nah, kebijaksanaan seperti apa sebetulnya? Saudara, kalau Anda perhatikan tadi penjelasan. Yusuf ketika berumur 17 tahun. Terus dijelaskan, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Bijaksana di sini artinya sebetulnya dia melakukan tugas yang belum menjadi tugasnya. Dia mengerjakan sesuatu yang sebenarnya belum atau bukan tugasnya. Di usia 17 tahun, dia belum diwajibkan kerja seperti anak umur 21 tahun. Di usia 17 tahun, dia masih boleh sebetulnya hidup dengan ayahnya, bermain-main dengan adiknya, menikmati hidup tanpa kerja. Tapi Alkitab berkata Yusuf adalah anak yang bijaksana. Anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Anak Yakub
yang bijaksana. Dan rupanya Alkitab secara tersembunyi menyiratkan kepada kita, arti bijaksana adalah melakukan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya dia lakukan. Saya berkata, inilah orang yang punya mental an extra mile. Sebuah mil yang lebih jauh lagi, yang seharusnya tidak harus dia kerjakan. Saudara, hari ini sebagian besar orang itu tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Berapa banyak orang Kristen yang tiap kali mendengar perintah Tuhan dia bantah. Seakan-akan dia boleh berbuat menafsirkan apapun yang dia mau tafsirkan. Tuhan berkata, kembalikan perpuluhan. Nggak usah. Nanti kapan-kapan saja. Nanti Anda ke surga, Tuhan berkata, nggak usah. Kapan-kapan saja. Ada banyak orang Kristen, bahkan standar minimal yang Tuhan taruh saja, dia nggak mengerjakan. Kalau Anda perhatikan, anak-anak Yakub yang lain seperti itu. Dia kerja untuk bapaknya, tapi mereka sambil melakukan kejahatan. Dan Yakub yang melaporkan itu. Seorang yang jauh lebih muda, yang tidak seharusnya dia kerja di luar. Dia masih boleh sekian tahun menikmati hidup yang nyaman dengan bapaknya. Tapi dia memilih untuk berkata, aku mau lakukan yang sebetulnya aku tidak usah lakukan. Tapi demi yang namanya tanggung jawab. Maka dia mengerjakan lebih daripada yang diminta. Kalau saudara mempelajari di Alkitab, orang-orang seperti inilah yang mendapat perkenan Tuhan yang luar biasa. Di Alkitab ada seorang perempuan, seorang gadis yang cantik bernama Ribka. Satu hari Abraham memanggil hambanya bernama Eliezer dan berkata, Eliezer, engkau pergi ke tanah kampung halamanku, carikan istri buat Ishak anakku. Eliezer pergi membawa 10 ekor unta yang berisi dengan pemberian dan harta yang luar biasa. Lalu kemudian ketika dia sampai di desa Ur Kasdim, maka Eliezer berdoa kepada Tuhan Allah Abraham dan dia berkata, kalau sekiranya aku melihat seorang gadis dan aku minta dia minum, biarkan ini ya Tuhan yang menjadi tanda bahwa itulah gadis pilihanmu untuk tuanku Ishak. Ketika aku minta minum, biarkan dia juga memberi minum onta-ontaku. Saudara harus mengerti, memberi minum onta itu luar biasa. Setelah jalan sangat jauh, persediaan airnya habis, onta bisa minum berliter-liter. Kalau itu 1 onta biasa, ini 10 onta. Dan hari itu, Eliezer ketemu dengan Ribka. Dia melihat ini gadis cantik sekali. Tapi bukan dari penampilannya, Anda dan saya adalah orang pilihan. Tapi dari tanggung jawabmu. Lalu kemudian dia berkata, bolehkah aku minta minum? Dan Ribka berkata, bukan hanya kamu tuanku, semua ontamu aku beri minum. Dia hanya diminta memberi minum 1 orang tua. Tapi dia memberi minum bukan hanya Eliezer, tapi 10 ekor onta yang dibawa oleh Eliezer, dia juga beri minum. Dan itulah sebetulnya orang yang mengerjakan sesuatu yang extra mile. Saudara, dalam kehidupan kita, apakah kita dipandang Tuhan sebagai anak yang bijaksana? Sebelum kita meminta sesuatu yang lebih lagi, sebelum kita mengharapkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, pertanyaannya hari ini adalah apakah kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan? Atau lebih jauh lagi, bisakah kita dianggap sebagai anak yang bijaksana di hadapan Tuhan? Karena kita mengerjakan, kita melakukan lebih dari apa yang diminta untuk kita lakukan. Coba lihat akan apa yang Yesus katakan. Mari kita buka kitab Injil. Dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-41.
Matius 5:41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau Anda punya Alkitab The Message, kalimatnya berkata, and if someone takes an unfair advantage of you. Kalau ada seseorang yang secara tidak fair mengambil keuntungan dari hidupmu, use the occasion to practice the servant life. Pakai waktu itu untuk kamu menjalankan kehidupan seorang hamba. Tuhan tidak mengajari kita berkata, hajar orang itu. Tidak. Tapi Tuhan berkata, kalaupun kamu dimanfaatkan orang secara tidak fair, pakai itu sebagai sikap seorang hamba yang tidak memberontak. Tuhan mau berkata, kamu mesti berani melakukan sesuatu yang bahkan engkau tidak harus melakukannya. Dan itu akan membuat Tuhan disukakan. Tahun ini dalam anugerah Tuhan, 16 gereja sudah kita renovasi. Termasuk beberapa rumah pendeta. Apa kewajiban kita? Maaf nih saudara. Apa hak atau kewajiban kita? Tidak ada satupun merupakan istilahnya satelit kita. Sebagian besar saya bahkan tidak bertemu dengan pendetanya sampai dengan hari ini. Kita tidak diwajibkan untuk melakukan itu. Tapi Tuhan mengajari kita, jadilah anak yang bijaksana. Anak yang punya mental extra mile. Anak yang punya mental apapun yang seharusnya standarmu, beri lebih daripada itu. Saudara, nanti tanggal hari Selasa teman-teman akan buat KKR di Desa Bondo di Jepara. Itu semua gereja tidak ada kaitan dengan kita secara organisasi. Kita bantu mereka supaya mereka growing. Kita buat pasar murah, kita buat KKR, kita buat segalanya. Apa harusnya? Itu bukan kewajiban kita, Pak. Saya tahu. Tapi selama ini itulah yang Tuhan ajarkan buat kita. Jangan hidup hanya sekedar sesuai standar. Tapi hidup di atas standar rata-rata. Dalam tanggung jawab kita mengerjakan untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Saya pernah baca sebuah buku bagus sekali. Judulnya Living Above the Level of Mediocrity. Kita mesti hidup di atas rata-rata. Tapi kalau yang rata-rata, yang minimal Tuhan minta saja, kita berkata, nggak penting itu, lain kali bisa. Saudara pikir Tuhan tidak akan berbuat yang sama dengan saudara? Ketika Anda dalam stres, Tuhan tolong, nggak penting. Tapi Tuhan ini menyangkut uang banyak, uang nggak penting. Surga engkau aspale saka emas, ngono masuk surga aja, pinggiran ya tapi ya. Tapi ini uangku hilang, ora penting, hilang ora apa-apa. Ora mlebu neraka, mateng nggak saudara? Tapi itulah sebetulnya yang sebenarnya hari-hari ini ya saya berkata, Tuhan sangat ingin kita lakukan sesuatu yang extra mile. Lakukan oleh karena sebuah tanggung jawab. Walaupun sepertinya kita berkata, itu bukan tugas kita. Saya bersyukur sekali tadi pagi Pak Hengki cerita dengan saya. Beberapa hari yang lalu, beberapa teman-teman dari Diknas Provinsi datang ke sekolah kita. Dan lagi-lagi mereka mengucapkan terima kasih. Ada seorang guru besar dari Undip juga datang dan berkata terima kasih ya. Sekolah ini memberikan pendidikan buat warga dan bangsa. Dia berkata kalau tidak ada sekolah seperti ini. Dia ngomong pakai istilah goblok kabeh wong Semarang jadi ini. Karena tidak banyak, dia bilang terus terang hanya ini yang bisa memberi pendidikan yang seperti ini. Dan mereka sadar loh, ini bukan pendidikan yang ecek-ecek yang kita berikan. Mereka mengakui kita punya kualitas bagus. Dan saudara harus mengerti sekarang, kalau ada studi banding dari provinsi lain, dari kota lain, studi banding, mau lihat sekolah baik oleh di dinas, bahkan yang di pusat, itu diarahkannya ke terbang. Kapan hari sekian kepala sekolah dari berbagai daerah di Jawa Barat datang ke sini, hanya studi banding.
Semua yang studi banding sekarang diarahkannya ke sini. Di awal orang berkata, Pak, buat apa lu buat sekolah? Ngabisin duit buat pusing, nanti itu sekolah ecek-ecek ora karuan. Kita lakukan karena kita mau berkata, aku tidak mau hidup rata-rata. Yusuf adalah anak yang bijaksana. Kita harus hidup di atas rata-rata. Umurnya masih muda. Alkitab mau berkata, dia tidak harus menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia tidak harus laporkan kejahatan kakak-kakaknya. Itu bukan yang diminta. Tapi dia beri yang tidak pernah diharapkan akan datang daripadanya. Dan apakah menurut saudara hidup seperti itu sebuah kerugian? Ternyata tidak. Justru karena itulah Alkitab berkata, Yusuf itu dikasih oleh ayahnya lebih dari semua saudaranya yang lain. Tadi pagi saya cerita, di London ada sebuah toko elektronik. Yang punya adalah orang Yahudi. Kalau Anda ke London, kota itu penuh dengan mahasiswa dari berbagai negara, bahkan seluruh dunia. Satu hari ada seorang mahasiswa dari Cina. Dia kuliah di London, saudara. Dia sewa apartemen kecil dan tidak ada televisinya. Nah, Anda tahu orang Cina kan, semua hitungan. Jadi begitu dia mau masuk, dia lihat, wah aku perlu televisi lah untuk hiburan. Dia pergi ke toko elektronik miliknya orang Yahudi. Anda bisa kebayang orang Yahudi ketemu orang Cina. Ini rame nih saudara. Kalau dunia persilatan, ginkangnya tingkat tinggi saudara. Nah orang Cina berkata, aku mau beli TV. Oh ya, aku punya TV. Mutunya terjamin di tokoku. Lalu kemudian ditunjukkan dari yang incinya paling kecil sampai yang paling gede. Nah orang Cina ini irit. Apartemennya kecil, buat apa TV gede? Karena dia akan keluar uang lebih banyak. Dia mengatakan, TV ini bagus enggak? Oh ini bagus. Aku belum pernah tahu di negaraku ada. Oh iya, kalau negaramu kan mereknya dong-dong atau dangdeng, ting-ting gitu kan saudaranya. Ini enggak ada di Cina, enggak ada ini. Bagus ini, bagus. Kamu jamin-jamin. Dia beli TV enggak terlalu gede lah segini. Dia tenteng, dia bawa pulang ke apartemennya. Dia pasang semuanya, oke. Hari itu dia nonton TV di apartemen yang kecil. Hari berikutnya dia pagi kuliah, dia sore pulang. Dia nonton TV, dia nyalain. TV-nya nggak mau nyala. Dia kutak-kutik, dia pencet tombolnya nggak mau nyala. Dia cabut, sekarang pasang lagi, coba lagi. Tidak mau nyala. Besok paginya dia telepon kepada pemilik toko itu. Dia berkata, Tuhan, TV-nya mati. Yang kau berkata bagus, TV-ku mati. Nggak mungkin. Mati. Coba bawa kemari. Bawa. Banteng lagi. Dicoba mati. Saya mau tanya. Kalau saudara adalah pedagang TV-nya, apa yang akan Anda buat? Sebagian berkata, salahmu dewe. Kan bukan salah saya. Waktu beli kan nyala toh nyala. Di rumah nyala toh nyala. Lah besoknya mati. Mungkin kesambar geledek. Sing salah itu petir. Sebagian akan bersikap seperti itu. Benar gak? Saya pernah ngalami makan soto nih. Saya selalu bilang, tidak pakai berambang bawang ya. Sekarang apa lagi? Saya sudah minum PFA-nya Pak Hengki. Saya tidak butuh berambang bawang lagi. Saya adalah peminum berambang bawang terbanyak sekarang. Sesuatu hari saya bilang makan soto di satu tempat demi tidak mematikan bisnis orang. Kita bilang, nggak pakai berambang bawang. Tapi ini sudah refleks tante ini. Diambil bawangnya. Sampai di depan saya. Waduh, saya bilang, tobat. Semua shock. Balikkan, tante, kan tidak pakai bawang. Ada lo ya. Sendok dibuangi sambil diaduk-aduk. Supaya tertutup di dalam. Loh kita kan bukan orang goblok. Loh. Kalau Anda tumpuk sama nasi kan bukan berarti hilang toh.
Bener gak? Ini logika loh. Tapi inilah jualan orang gaya tidak extra mile. Ya kan? Berapa banyak yang hidup cara begini? Lu nggak ada. Saudara, sampai akhirnya kita ngalah daripada ribut. Harus ingat pepatah, sing waras sing ngalah. Satu hari saya dengan Pak Thomas naik mobil menuju gereja. Di bundaran Kalibanteng, sore-sore, minggu sore, saudara, itu sore. Ada orang jalan di tengah jalan. Dengan pakaian kunyol, nggak tahu mbak, plastik, jalan enak. Tidak ada mobil nabrak dia. Semua ngerem, nunggu dia lewat. Saya berkata, inilah tandanya sing waras sing ngalah. Sing rak waras melaku nang tengah jalan. Tidak ada yang nabrak. Akhirnya kita bilang, tante sudah ini dibungkus saja ya. Itu boleh. Buatin yang baru. Tetap bayar 2 itu saya. Maka itulah terakhir kali saya makan soto di situ. Kecuali seluruh dunia kelaparan dan ada hanya makanan di soto itu saya akan kembali. Kalau tidak, maaf, tidak akan kembali. Saudara tahu orang Yahudi ini jualan TV. Sehari TV-nya dinyatakan mati, dia coba memang mati. Kalau yang pertama mungkin adalah kelompok Mbo Chengli. Karena sering Mbo Taulau, saudara. Tapi yang kedua biasanya begini, ya oke, saya ganti ya, yang persis ukuran yang sama akan diberikan. Itu orang sudah berkata hebat. Tapi saya beritahu saudara, kalau Anda dagang, coba ditiru sedikit yang seperti ini. Dia sadar, wah mati. Ngerti ini pabriknya ini. Anda tahu yang dia buat? Dia berkata gini, nak, kamu dari mana? Cina. Wah Yahudi ketemu Cina ini memang sama ampuhnya. Gini aja. Kemarin aku sudah janji bahwa TV ku bagus. Ternyata aku tidak tahu kenapa, TV jelek. Aku akan komplain ke pabriknya. Sekarang begini aja, maaf ya, sudah ngerepoti kamu. Kamu lihat TV ini, dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Silahkan kau pilih mau ambil yang mana sebagai ganti TV-mu. Nomboi tidak? Kan Cina, saudara. Tanya kan, tombok piro? Kalau kita, wani piro, nah kan gitu. Harusnya kan jawabannya wani piro. Enggak, tombok piro. Rano tombok-tombokan. Karena aku salah. Silahkan kau pilih yang mana. Kalau yang paling gede itu boleh. Boleh. Saudara yakin si Cina ini pilih yang mana? Yang mana? Sama dengan kita kan? Paling gede. Mungkin Cina Indonesia itu saudara. Dia bawa paling gede. Dengan jalan susah payah kayak King Kong. Dia jalan, dia bawa paling gede. Ditaruh di apartemen yang kecil. Dia nonton. Seperti home theater. Si Cina tertawa ngakak. Si Yahudi senyum sambil manggut-manggut. Anda tahu yang terjadi? Hari berikutnya di kampus tempat si Cina ini kuliah, gempar. Si Cina cerita ke teman-temannya pertama-tama sesama Cina. Lu ngerti kagak? Gua beli TV di toko itu. Cuman sehari mati. Aku balikkan. Dia toko hebat. Aku boleh pilih yang mana. Lihat apartemenku. TV-ku gede. Dia bangga sekali. Si Yahudi berkata, terima kasih Tuhan. Ada salesman baru tidak usah kubayar. Kerja buat aku. Dalam waktu singkat, semua mahasiswa berbondong-bondong datang ke toko itu. Percayalah tidak ada TV kedua yang mati, tapi dagangan dia laris manis. Sebab dia buat an extra mile. Yusuf dikatakan masih muda. Seharusnya tidak usah dia kerja seperti itu. Seharusnya kita juga tidak usah mengerjakan banyak hal yang hari ini kita kerjakan. Karena orang bertanya, apa untungnya?
Konsentrasi saja ngurus hidup masing-masing. Mikirin keluarga masing-masing aja sudah susah, kenapa harus ngurusin orang lain? Tapi kalau Anda baca di Alkitab, itu yang namanya bijaksana. Itu yang namanya anak pada masa tuanya. Dan itu yang membuat Yusuf dicintai Yakub lebih daripada saudaranya yang lain. Dan saudara perhatikan, begitu Yakub mencintai Yusuf lebih daripada yang lain, apa yang terjadi? Maka Yakub membuat bagi Yusuf jubah yang maha indah, yang dihiasi dengan berbagai ornamen yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan, lihat akan gambar kita ini. 3 orang ini adalah bangsawan-bangsawan di zaman dulu. Lihat pakaiannya dengan ornamen-ornamennya, dengan simbol-simbolnya. Orang berkata, wow, ini orang yang sangat hebat. Ini orang yang sangat kaya dengan semua simbol yang dia pakai. Lihatlah akan imam besar dengan semua ornamen dan pakaian yang dia pakai. Merupakan simbol kemakmuran, simbol yang luar biasa. Di dadanya ada 12 batu. Maaf, bukan karena dia jual akik. Ini bukan pameran akik, saudara. Tapi perhatikan semua simbol ini, orang berkata secara mata biasa berkata, wow, ini orang punya status ya. Ini orang punya derajat yang tinggi ya. Ini pasti orang yang duitnya banyak ya. Tapi sebenarnya setiap ornamen dalam tubuh, dalam pakaian yang dia punya, itu bicara sebuah tanggung jawab. Buat seorang imam besar, 12 batu ini mewakili 12 suku Israel yang dia harus hadapkan ke Tuhan. Membuat pendamaian antara 12 suku ini dengan Allah Yehova. Ini bukan barang atau apapun untuk gagah-gagahan. Setiap apapun yang Tuhan taruh di hidup kita, apapun hiasan Tuhan, ornamen Tuhan, yang dia taruh dalam hidup kita, sebenarnya itu merupakan tanggung jawab. Dan di dalamnya ada tanggung jawabnya. Kami punya pengalaman menarik. Setelah beberapa hari di Paris, kami terbang ke Manchester. Dan pagi pertama di Manchester, begitu makan pagi, anak saya ini keluar dari kamarnya. Dia memakai kaos jersey Arsenal. Itu kaos sepak bola. Ada yang tahu Arsenal itu klub dari kota mana? Bagus, penggemar bola banyak. Langsung ngaruh, ini London. Kalau Demak, bangetan saudara. London. Dan kami di kota Manchester. Dia pikir dia mau gaya. Setiap yang kita pakai, ornamen di dalamnya, itu bukan cuma gaya, saudara. Anda harus mengerti ada tanggung jawab. Begitu dia masuk ruang breakfast, semua mata orang di situ lihat ke dia. Dan beberapa berkata, jangan teriak. Ganti baju, jangan keluar pakai itu. Why? Saya baru sadar, kefanatikan klub di Inggris itu mengerikan sekali. Kalau ada orang di kotanya, pakai kaosnya sepak bola kota lain, itu bisa habis loh, di jalan. Dan akhirnya betul, diteriakin banyak orang, balik kamar, dia lepas. Sampai di London, dia pakai lagi. London tuh. Dia pakai Arsenal. Stephen, anaknya Ibu Iin yang ikut dengan kami, dipinjemin kaosnya Chelsea. Dua-dua dari London. Sampai mereka berkata, wah ini kejutan ya, Arsenal gandengan sama Chelsea. Karena belum pernah. Satu hari, ini trip yang rohani sekali, kami pergi ke mall besar di London namanya Westfield. Dan pas di sana sedang ada premier film Avengers. Semua pemainnya muncul. Bukan saya, tapi pemainnya muncul di sana. Avengers.
Dan yang nonton harus ada tiketnya, kita nggak ada tiket. Kita memang nggak tahu, saudara. Masuk sana sudah ramai sekali. Tokoh-tokohnya muncul. Dijaga ketat oleh bodyguard gede-gede. Ada satu gede hitam. Rupanya penggemar Arsenal. Lihat ada anak pakai kaos Arsenal, diajak tos tangannya begini. Tos, bukan begini, saudara, pakai begini. Beda, kalau begini agak melambai ini. Sudah tos begini, terus jaketnya dibersihin sama bodyguard gede. Si Stephen pakai Chelsea didatangi. Sambil gurau sih. Busungkan dadanya, dia bentur-benturin. Apa lu, katanya begitu. Dianggap musuhnya. Kenapa begitu? Kesempatan lain dia digituin orang juga, saudara. Ternyata itu PSSI. Bukan. Setiap yang kita pakai itu ternyata ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya. Ada orang suka pakai kaos tengkorak, itu sudah pengen mati dia. Yang lain pakai baju profetik, ada emas, kekayaan, kemuliaan. Terus ini amin. Ada orang pakai baju gambarnya monyet, hai gitu saudara. Seperti dia berkata, ini mbahku. Semua yang Anda pakai ada tanggung jawabnya. Semua pemberian Tuhan dalam hidup kita juga ada tanggung jawabnya. Apa bedanya kita dengan dunia? Harus ada bedanya. Kalau Anda diberi anugerah, diberi Tuhan ornamen dalam hidupmu namanya kecerdasan, pakai kecerdasanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepadamu karunia dan pengurapan, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepadamu kelimpahan dan kekayaan, pakai kekayaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sering banget orang datang ke saya, sering banget. Mereka berkata gini, Pak, impartasi Pak, pengurapan. Saya paling sedih. Sebab saya tahu di hatinya, pengurapan artinya sesuatu yang membuat orang jadi wow. Jadi gede, jadi hebat, jadi apa. Itu dalam pandangan sempit manusia. Padahal sebetulnya pengurapan adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Ada orang diberkati dengan kelimpahan yang luar biasa. Tapi kalau Anda memboroskan hartamu untuk hal yang tidak penting, itu bukan tanggung jawab. Bukan Tuhan tidak mau kita nikmati. Nikmatilah. Menurut saya, tetap harus punya namanya penguasaan diri. Semua yang Dia berikan kepada kita, di dalamnya dituntut tanggung jawab. Pak, bedanya apa Pak dengan orang dunia? Saya beritahu bedanya. Pada hari kami pulang mau meninggalkan London, pagi itu semua koper dikeluarkan. Kami pergi bersepuluh, dan ada 3 yang beli koper. Yang 2 karena belanja, kopernya kurang. Yang 1 karena memang pengen beli koper baru. Isinya kosong. Jadi koper kami nambah 3 koper. Ada seorang teman yang mungkin bangga gitu ya. Dia ngomong sama sopir bisnya. Kamu kaget nggak? Lihat kami orang Indonesia. Koper kami beranak. Bertambah. Oh dia mungkin mengharapkan si sopir berkata, oh kami terkejut. Gitu kan saudara ya? Enggak. Dia bilang, biasa kamu ini nggak ada apa-apanya. Wih, kaget. Nggak ada apa-apanya. Saya beritahu ya. Saya punya pelanggan orang Timur Tengah. Dia sering datang ke London dan selalu pakai jasaku. Dan dia selalu sewa minivan, bukan bus gede, minivan. Sebab hanya 4 orang. Bapak, ibu, dan 2 anaknya masih kecil-kecil. Orang ini setahun bisa beberapa kali datang ke London. Dan kalau datang ke London, selalu datang sewa minivan cuma 1. Tapi seminggu di sini, pulang, minivan 4 dia sewa.
1 buat keluarganya, 3 isinya koper semua penuh barang dagangan. Nah itu baru membuat aku terkejut katanya begitu. Kalau itu kulaan, saya nggak mudeng kenapa kulaan di London, saudara. Kulaan di Cina sono, murah. Apakah kita, ketika satu hari Tuhan berkati Anda kan seperti itu. Itu Jermannya kemaruk namanya, saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, biar kita berkata Tuhan, bukan untuk seperti itu hidupku. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadaku, setiap rupiahnya akan aku pakai dengan ajaib, membawa jiwa-jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu namanya tanggung jawab. Saudara bantu doa, 17 sampai 19 April, kita akan buat retreat untuk hamba-hamba Tuhan asal dari Timur Tengah yang di Eropa. Kita akan buat di kota Linz, di Austria, sebelah utara, dekat dengan Cekoslowakia. Direncanakan sekitar tanggal 20, 21, 22, 23. Ini kita masih nunggu konfirmasi. Kita akan buat di 2 kota di Inggris, di Middlesbrough dan di London. Tapi tanggal 24 sampai 26 kita akan buat di kota Köln di Jerman. Saudara, Tuhan berikan kepercayaan dan anugerah buat kita mensponsori dan melayani mereka. Nanti Jumat saya cerita dengan saudara, mengapa itu sesuatu yang akan menjungkir balikkan dunia. Tapi saya sudah mulai melihat, Tuhan berkata, kerjakanlah, kamu akan menuai hasil yang luar biasa. Lakukan bagianmu, aku akan lakukan bagianku. Saya masuk tempat ibadah tadi, Tuhan ngomong jelas, lakukan bagianmu, aku akan lakukan bagianku. Saudara, kalau Tuhan sudah berkata begitu, saya cuma pegang apa yang Dia katakan. Anda akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Semua yang Dia berikan kepada kita, Anda harus mengerti, itu namanya responsibility atau tanggung jawab. Sekarang mari kita lihat Yehezkiel 45. Yehezkiel 45. Ayat yang ke-13 sampai 17. Inilah persembahan khusus. Yehezkiel 45:13. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Luar biasa ya. Semua orang suruh ngasih persembahan kepada raja. Tapi ayatnya tidak berhenti. Ayat berikutnya. Dan rajalah yang garis bawahi bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Saudara, kalau Anda membaca ayat 17, yang luar biasa, ada 2 kata penting di situ, adalah kata tanggung jawab dan kata mengolah. Dia terima begitu banyak, dan semua yang kita terima, kita harus bertanggung jawab, dan harus diolah begitu rupa, untuk kepentingan umat Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya tanggung jawab. Itu yang membuat Tuhan jatuh hati dengan kita. Kalau kita terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Lihat 2 ayat terakhir. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Banyak orang suka dengan kunci Daud, karena ini kunci yang powerful sekali.
Dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ajaib sekali. Tapi sekarang bandingkan, perhatikan ya, ini kunci loh, ini kunci. Perhatikan di Yesaya 22, lihat pada ayat yang ke-22. Ini ayat yang terakhir. Yesaya 22, ayat yang ke-22. Dikatakan, perhatikan baik-baik kalimatnya, aneh sekali kalimatnya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud. Kemana? Biasanya orang taruh kunci kan di sabuknya zaman dulu. Digantungkan di sabuknya. Tapi Alkitab tidak mengatakan pada ikat pinggangmu. Tidak. Dikatakan aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Dan semua orang mengerti ini simbol dari tanggung jawab. Apabila ia membuka tidak ada yang akan dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kalau Anda perhatikan, itulah yang namanya tanggung jawab. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Semua ornamen, semua keindahan apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, bukan untuk sebuah kemewahan, atau Anda pamer dengan orang apa yang kau punya. Semua yang Dia berikan dalam kehidupan kita, itu bicara soal responsibility, bicara soal tanggung jawab. Pada waktu SMP, saya pernah cerita berkali-kali, Inggris saya parah sekali. Begitu saya lahir baru, Tuhan beri sesuatu dalam sekejap karena mujizat. Saya kuasai bahasa itu. Saya bisa khotbah, saya bisa terjemahkan, saya bisa baca buku, saya bisa banyak hal dengan bahasa itu. Seperti tiba-tiba pintu dan jendela terbuka lebar dan dunia terbuka sangat lebar di hadapan saya. Dan saya masuk dan tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, itu bukan sekedar kamu bisa ngomong bahasa Inggris dan kamu bergaul dengan banyak orang. No. Itu bagian dari responsibility, tanggung jawab untuk pergi ke bangsa-bangsa." Dan saya mau berkata buat saudara, itu yang akan kita kerjakan. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kedatangannya sudah sangat singkat. Segalanya sedang bergerak ke puncak. Dan saya berkata, mari sebagai gereja dan pribadi dan orang percaya. Lakukan lebih dari yang seharusnya Anda lakukan. Kalau kita punya mental an extra mile. Tadi saya lihat di PP teman salah nulis tuh. Mungkin terlalu sering lihat iklan. Extra mile itu rokok, saudara. Extra mile. Mil bukan mile. Kalau extra mile itu rokok. Dan merokok itu membunuhmu. Tapi kalau Anda punya extra mile. Kilometer gampangnya wis. Tambahi. Apa yang standar yang seharusnya. Engkau berkata, aku mau lebih dari itu. Seandainya semua orang percaya bisa menangkap ini dan mengerjakan dalam hidupnya, nama Tuhan akan lebih dipermuliakan lagi. Yang percaya katakan amin.